sukma rasa, sebentar roh rasa sama juga itu 4. Nah itu dibawa. Nah tapi belum meninggal sebenarnya. Tapi menurut dokter harusnya udah meninggal. Tapi kalau nggak dibalikin yang tadi 4 itu ya meninggal. Nah kalau nggak dibalikin otomatis roh hidupinya keluar. Lewat mana dia? Lewat ini dulu. Jadi orang meninggal itu adalah ketika nafsunya masih ada ke alam dunia, mikir anak, mikir harta, mikir ini. Nah itu yang sebutnya gentayangan. Cahaya itu, cahaya yang saya doakan kepada Allah, Allah kepada Nur Muhammad, ya kan? Nur Muhammad itu cahaya girang gemilang gitu. Nur Muhammad, nah di situ dia ciptain cahaya, suara tanpa wujud, sasmita namanya itu. Praktekkan sedikit aja di dalam Islam itu praktekkan Bismillah. Dengan Bismillah, praktek Bismillah bukan hanya dibaca. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi di hari ini, hari Jumat, kita sebelum mengobati pengobatan jarak jauh ya. Kita akan berbincang, membedah, mengkupas. Jadi sebelumnya di part 1 saya sudah berjanji akan berbincang dengan beliau mengenai alam-alam yang pernah dilewati oleh si ibu ya. Wawan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita doakan selalu baik. Beliau harus baik. Aduh, bahaya kalau beliau yang nggak baik. Semuanya ya harus sehat-sehat terus. Beliaunya pokoknya jaga juga kondisinya. Jadi mohon maaf juga buat para kawan semesta dimanapun yang kalau bersilaturahmi ke sini, misalkan wah susah ketemu Awawan, bukannya susah sebenarnya. Nah itu jadi ada waktu selang sedikit aja dipakai istilahnya untuk beristirahat. Paling bisa dengan kru kami lah berbincang-bincang, ngopi-ngopi mah bisa. Nah jadi kita akan melanjutkan obrolan kemarin si ibu yang dulu 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, beliau itu kilas baliknya. Istilahnya di Irak dia divonisnya ginjal, jantung, pokoknya nama komplikasi ya. Jadi pada satu hari dulu keluarganya datang ke sini ya, hari Kamis malam-malam itu paling nomor terakhir kalau nggak salah, nomor 1 ya. Nah jadi si ibu dinyatakan sudah meninggal oleh rumah sakit, tapi pihak keluarganya dengan keyakinan tingkat tinggi ini mau bukan ini lagi tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi ya, balik lagi ke orang ya sebenarnya. Coba kalau waktu itu pihak keluarganya tidak mempunyai keyakinan tingkat tinggi, tidak akan datang ke sini. Ya kalau pihak rumah sakit ketika diagnosa udah meninggal, divonis, ya udah langsung masuk PTS. Apalagi istilahnya bukan di negara kita sendiri. Nah kemarin saya sempat berbincang-bincang sama beliau, alhamdulillah keadaannya sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya ternyata beliau bisa baru pulang itu di tahun kemarin karena aturan pemerintah sudah mulai longgar masalah corona, karena dulu pun ketika berbincang via telepon dia pengen pulang, cuma aturan-aturan yang memang mengharuskan ketat lah istilahnya karena terbentur oleh corona dulu itu. Nah kemarin tuh sedikit berbincang-bincang. Nah mungkin saya ingin tahu dulu ini ya kronologisnya mungkin dari kita. Jadi pas ketika dulu waktu itu keluarganya memberikan foto, nah apa yang lihat sebenarnya? Yang dilihat itu dia dibawa sama karuhun. Dia bawa sama leluhur. Sama leluhur ya. Karena sebenarnya penyakitnya karena penyakit beban pikiran, karena ya banyak tanggungan sih. Ya betul, karena si ibu pun kemarin bercerita itu beliau mengurusi begitu ratusan TKW katanya, sama mencari majikannya untuk para TKW, otomatis kan lelah fisik, lelah pikiran itu yang membuat itu. Jadi dibawa sama alam leluhur. Alam leluhur, dibawa ke alam leluhur. Yang dibawa sih enggak roh hidupi mah enggak sebenarnya. Cuman ada sebutnya roh rewani, ya kan, roh rohmani, rohiyang, sukma rasa, sebutnya roh rasa sama juga itu 4. Nah itu dibawa. Nah tapi belum meninggal sebenarnya. Tapi menurut dokter harusnya udah meninggal. Nah itu yang menarik. Ketika bilang roh hidupi yaitu nyawa kita. Ketika istilah rumah sakit itu ada alat pengukur detak jantung kan ya. Ketika roh hidupinya belum pergi, tapi
di alat itu kok menyatakan meninggal, itu gimana itu? Roh idopinya itu. Nah, roh idopinya ada di dalam diri kita gitu. Belum meninggal, itu sebutnya nyawa. Roh idopi itu nyawa. Kalau yang lain sukma itu bagian dari nyawa. Part-part lah bagian-bagiannya. Bagian dari nyawa. Orang belum meninggal. Nah, harus waspada, awas juga kitanya kan gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah Allah memberikan penglihatan dari kegaiban bahwa dia dibawa oleh alam leluhur dikarenakan kecapean, kepusingan, alur beban gitu. Tapi kalau nggak dibalikin yang tadi 4 itu ya meninggal. Kalau nggak dibalikin otomatis roh idopinya keluar. Lewat mana dia? Lewat ini dulu. Jari ini nih. Dari jari dulu. Jari ke sini, terakhir ke sini. Oh, di leher ini. Nah, terakhir sini. Ya maaf aja, bukan malaikat Israel nyambut ya. Ada di dalam diri kita sih. Udah ada lah Israelnya itu dalam diri kita. Udah keluar sendiri karena kesakitan itu. Nah, itu mah belum. Dari masih ada di dalam dirinya lah roh idopinya. Iya, kadang-kadang saya juga bingung begini. Ada yang pas meninggal, pas kelihatan sama saya itu roh hidupnya masih ada. Tapi bingung ngomongnya, percaya nggak? Itu saya bilang nih seminggu ibarat gitu kan. Percaya nggak orang itu? Takutnya kan, wah ini kan udah mau harus dimandi, ini kan keluarga tuh takutnya begitu gitu. Kan orang karena kematian itu adalah urusan Allah, betul nggak salah urusan Allah. Cuman kan manusia diberikan sedikit pemikiran, diberikan kelebihan, nah itu maksudnya. Ya jadi ternyata ketika si ibu istilahnya nyatakan vonis meninggal, yaitu yang keluar itu hanya sukma-sukmanya, sedangkan roh idopinya di dalam cuma mungkin tidak menjadikan terdeteksi detak jantung itu ya. Tidak terdeteksi oleh detak jantungnya itu tidak berdenyut lah. Makanya disebut meninggal gitu ya kawan semesta. Nah, jadi kemarin juga saya berbincang lagi ketika ibu istilahnya dinyatakan meninggal, ibu seperti apa? Katanya hanya seperti tidur 24 jam katanya, seperti itu. Ya itu kan tidur kata dia, padahal dia juga di alam sana juga pasti menceritakan kan? Ya, justru itu nanti itu arahnya ke sana. Itu kalau langsung diceritakan dibedah sama beliau selesai. Terlalu singkat kita obrolan kita. Terlalu singkat nantinya. Ya, jadi sebelum rada ke sana dulu, jadi dari si ibunya pun kemarin alhamdulillah dia keadaannya sehat di sini. Alhamdulillah. Kita pun sehat banget. Luar biasa ya. Luar biasa Sekali. Makanya saya kaget itu yang meninggal waktu dulu katanya kan. Yang mana saya lihat di jendela yang itu. Sehat. Luar biasa. Nah, jadi si ibu ini itunya ketika mengalami bisa disebut mati suri juga ya? Iya, mati suri. Bisa juga. disebut mati suri bisa, juga. Bisa mati suri kembali lagi. Nah, apakah setiap orang juga akan mengalami mati suri itu atau hanya kehendak Allah yang menghendaki ya itu sebenarnya? Sebenarnya mati suri juga ada setiap orang. Setiap orang. Ya, cuman kan saya bilang juga percaya nggak? Kalau ini sepertinya 2 minggu 3 minggu jangan dikubur. Betul. Gitu. Betul. Karena prosesnya itu harus dimasukin dulu itunya, yang sukma-sukmanya itu. Nah, udah masukkan perekat alam. Kalau kan takutnya ngejar lagi. Betul. Karena kalau tidak pakai itu ya kalau si raganya memang sudah hancur ya dalam arti sudah tidak berfungsi lah organ-organnya itu dalaman-dalaman itu. Si sukma ini tuh keluar lagi mental sakit. Ya, jadi kalau dulu mah kita itu dikagetkan dengan apa? Dengan orang yang datang ke sini udah seminggu lebih ngorok. Iya. Dalam arti mungkin sakaratul maut sakaratul maut dulu mah kita datang ke sini itu setelah dimediatorkan, saya tanya dengan siapa ini? Saya Ijroil. Wah, saya kaget langsung. Saya kaget langsung. Pasti ini sudah waktunya kan waktu itu ya. Ini sudah waktunya. Ya setelah keluar dari mediator ya si ibu ngoroknya pun selesai dan ya dinyatakan meninggal. Jadi seminggu ngorok di rumah dibawa karena rumah sakit pun sudah istrinya tidak sanggup waktu itu juga ke sini ya mungkin kuasa Allah jalannya untuk meninggal di sini doakan sama beliau. Betul. Nah yang lucunya lagi ketika si dukun masuk itu si dukun itu sampai kaget. Kirain dukun gak bakal istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Wanita. Nah berarti orang ketika meninggal itu istilahnya itu nafsunya atau apanya belum nafsunya itu karena nafsu yang meninggal itu masih memikirkan dunia. Tapi kalau jadi gini, maaf ya untuk kawan sebentar ini sebenarnya benar sih, cuma kan kita harus minta maaf dulu kan takut ada syariat dan kita mau supaya kenyamanan dan ini yang sebenarnya. Betul.
Jadi orang meninggal itu adalah ketika nafsunya masih ada ke alam dunia, mikir anak, mikir harta, mikir ini. Nah itu yang sebutnya gentayangan. Karena roh yang tadi itu, roh Romani kembali kepada Allah kejatnya. Ya. Roh Nur Muhammad kembali, Rewani kembali, Nabati kembali. Yang apa? Yang nafsu, amalan, dan ilmu. Itu masih ada. Nah, itu makanya kan banyak istilahnya tempat-tempat istilahnya para sunan-sunan dulu, para syekh katanya kan istilahnya banyak karomahnya mungkin ke ilmuannya sama ke amalannya. Nah dulu, iya, yang nggak pulang Pak Allah. Itu yang bisa bermanfaat, makanya diziarahkan itu kita ke sana itu bukannya meminta ya, salah juga kalau ziarah itu meminta, mendoakan orang tersebut, wali tersebut, nanti wali berdoa kepada Allah Subhanahu akan memelimpahkan. Itu kembali kita lagi muter. Jadi circle-nya itu seperti itu sebenarnya. Jangan kita datang ke satu tempat yang memang bukan dikeramatkan tapi ada karomahnya kita meminta, minta duit, minta imam, minta mobil, bukan seperti itu ya kalau jarak. Nggak boleh. Jadi harus mendoakan. Nah. Balik lagi ke si ibu. Waktu itu pun di sana kita bercerita, dia bercerita bahwa, nah ini yang menarik ini. Dia bercerita ada di satu tempat, ada pohon, depannya ada air, kayak bunga teratai, cuma berbintang, berkilau. Nah itu dari arahnya itu banyak orang lewat yang lalang lah ya, pulang pergi ke sana kemari. Nah yang dia heran ketika dia memanggil ibunya, Bu, mak lah bahasa Sunda nama mak. Nah si emaknya ini manggil lagi yang ke depan, mak. Nah dia sampai bingung katanya. Nah itu kira-kira alam apa itu? Nah itu sebutnya alam karuhun atau alam leluhur. Makanya maaf di dalam Al-Quran suka ada kan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah padang mahsyar itu sebenarnya kalau dikupas sampai dalam itu adalah alam getih, alam darah. Darah gen keturunan itu akan dikumpulkan semuanya. Kenapa? Karena pada saat bagaimanapun karun pasti yang sudah nyampe ke zat Allah. Nah dia yang akan menolongnya. Kan darah. Nah gitu yang menolongnya. Tapi belum masuk alam surga ya. Nah kemarin si ibu meyakinkan bahwa itu katanya bukan ini, alam leluhur. Alam surga beda lagi. Oh beda lagi ya. Kalau alam surga itu ketika kita minta apa aja, ada itu langsung. Istilahnya kata itu langsung wujud gitu. Itu bedanya alam leluhur, alam surga. Tapi memang katanya nyaman juga di sana. Iya, nyaman, memang alam leluhur juga nyaman. Nah gini aja logikanya, alam leluhur aja segitu nyaman, apalagi alam surga. Betul kan? Iya, makanya. Nah yang lebih menarik lagi, yang masuk ke alam leluhur itu apakah itu roh idopi, apa itu sukma, atau apa itu dalam bagian diri kita itu? Nah itu bukan roh idopi, kan saya bilang roh idopi itu roh hidup atau nyawa ya itu balik kepada Allah. Lewat apa namanya penyatuan itu kan kembali. Itu yang datang ke sana itu yang tadi disebut kamu itu laku lampah. Laku lampah ke situ karena diinin karuhun. Nah laku lampahnya itu berwujud isi ibu itu juga. Iya satu. Keduanya kalau si ibunya maaf aja mungkin laku lampahnya bagaimana itu harus digebrusin itu ke alam yang tidak nyaman. Disebutnya alam neraka tuh. Betul. Jadi neraka itu bukannya api yang berkobar-kobar, tetapi alam yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu banyak. Contohnya kita gelap, nggak ada orang sama sekali, pengap. Satu, keduanya kukurilingan itu apa nih? Muter-muter lah di situ. Nggak bisa nyampe-nyampe. Ya terus karena laku lampah di alam dunia begitu gitu. Yang saya pernah masuk ke alam arwah itu, ke alam ruh itu. Dan pernah juga di video-video Raja Semesta ketika seorang dukun meninggal kan ada yang dikencing, ada yang dikerak bumi. Mungkin itu yang betul. Ketika itu dia itu dikerak bumi, tapi sama alam leluhur yang masuk ke zat Allah dimasukin kepada orang, engap. Nah, sebenarnya yang engap atau sesak itu bukan orangnya, tetapi leluhur yang di dalamnya sebenarnya kalau menurut pesekan hakikat Ma'rifatullah. Iya, itu yang disebut penyakit karma leluhur itu mungkin seperti itu. Betul. Ya, karena kan dari pembahasan kita kalau setiap berbicara di podcast kan ya penyakit itu ada 3 macam ya. Ada dari leluhur, dari diri kita, dibuat orang sama titisan 4 ya itu. Sejarah itu. Jadi sebenarnya makanya pengobatan metodenya berbeda dengan orang lain. Jadi kita bukan mengobati tapi membongkar dulu akarnya. Membongkar akar. Bukan mengobati. Apa penyebab ginjal? Apa penyebab jantung? Memang dokter tidak salah divonisnya ini. Betul.
penyebabnya betul, kita. Tapi kita lebih mencari ke penyebabnya itu. Betul. Ketika penyebabnya sudah tahu, misalkan seperti ini, barulah istilahnya didoakan sama dimunajatkan ke Gusti Allah gitu, Allah. Dikasih obat, ya alhamdulillah. 12 tahun minum obat terus kan, alhamdulillah. Itulah dibongkar di kita mah, bukan diobatin dulu. Nah itu, cuma kan permasalahannya bisa tidak membongkar akarnya gitu kan, tergantung keilmuannya lagi. Iya, Marifatullah. Nah, selain alam-alam leluhur itu berarti ya tadi sudah bilang kan ada alam ketidaknyamanan ya. Iya. Ada alam leluhur, alam istilahnya alam surga, alam dewa. Ada alam dewa. Ya. Iya. Alam dangyang, alam sangyang. Alam malaikat, beda semua alam. Masing-masing ada alamnya ya. Alam jin disebut alam ruh jinnya juga banyak juga. Jin yang di air, jin yang itu. Ya, sekarang kan semua dewa. Iya, betul. Makanya kan kebanyakan yang tahu bahwa alam itu ada 7 alam katanya ya. Banyak. Padahal itu ya seperti beliau yang 2 itu disembunyikan ada 9. Ya, kita harus melebur dulu lah. Betul. Pada diri kita ya. Jadi si ibu juga waktu itu, nah ibu ketika ibu mau pulang lah istilahnya ke raga ya, mau pulang ke raga itu yang ibu rasakan apa? Kata si ibu itu, jadi ada satu sosok mak lah kata dia, ibu-ibu. Tapi mukanya itu tidak terlihat katanya di depan itu. Neng, can waktuna. Neng belum waktunya lah gitu bahasa Indonesia. Neng belum waktunya. Coba baca Allahu Akbar katanya. Jadi dia pun berasa 1 hari 1 malam hanya duduk aja katanya. Tidak dianggaplah sama orang yang lalang itu, tidak dianggap, hanya duduk. Kok kata dia, kok saya diacuhkan. Memang tidak kenal kata dia juga, cuma hanya beberapa yang kenal, yang mungkin itu neneknya, mungkin uyutnya, mungkin yang kenal itu katanya. Terus bolak-balik jadi merasa tidak disapa apa nasa. Satu ketika ada satu ya sosok perempuan, cuma mukanya tidak terlihat katanya. Ya Neng, itu belum waktunya kamu kesini katanya, coba baca Allahu Akbar. Ketika beliau baca Allahu Akbar itu, nah posisi si mayit itu ya si raga lah ya, karena kan udah dibungkus ya. Iya. Udah dipocongin. Itu dibanjur sama air katanya dari kaki itu. Langsung buru-buru Allahu Akbar, wah suster pada lari katanya. Pasti. Makanya setan. Ya iya, saya aja yang ditelepon waktu itu. Karena setan ya. Kirain saya, wah ini setannya ini mau HP. Apalagi yang mandiinnya itu gitu kan. Dan subhanallah sekali banyak pembelajaran katanya, kata suci ibu G, bahwa ya kalau beliau bilang, Awawan bilang praktekkan bismillah jangan pelit, itu kata dia juga betul. Kasih sayang itu makanya kok yang saya ketahui katanya dari ajengan dari Kiai kok tidak seperti itu kata beliau ya, itu mah ibu yang sudah mengalami katanya. Alhamdulillahnya itu ibu yang sudah mengalami dan alhamdulillah juga sehat lagi yang tadinya divonis ginjal dan sebagainya, pada akhirnya segar bugar lagi. Nah berarti kalau orang yang beneran meninggal, bukan beneran meninggal, mungkin ditakdirkannya lah ya, ditakdirkannya meninggal, berarti di alam leluhur itu kita dikumpulkan, apa kita itu diam, apa seperti yang si ibu bilang lulalang gitu, nah jalan-jalan, makan. Oh aktivitas biasa. Aktif. Oh. Cuman ya maaf aja untuk BAB itunya kayaknya udah diiniin sama Allah. Oh betul. Berarti tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ya seperti kita lah kisi gini aja. Ya makanya kan si ibu juga berbicara tempatnya itu kayak kalau ibaratnya padang sapana lah, kayak seperti itu, rumputan yang luas gitu. Cuma nyaman sejuk katanya. Nyaman itu udah dalam leluhur. Belum alam surga loh. Belum alam surga ya. Nah, aduh. Alam leluhur, apalagi alam surga. Apalagi alam surga. Apalagi alam surga. Kayak yang pernah saya masuk ke alam surga, saya bilang itu, ketika saya minta kereta 12 kereta kencang, jeleg, makan apa namanya? Makanan yang pernah saya itu makan ini apa namanya? Ayam goreng. Makan ini, pada saat perut kayaknya udah kenyang, hilang ini. Oh, Masya Allah ya. Nah, jadi ketika kita perut udah mau kenyang, itu udah hilang, kembali ke asal. Apalagi gitu, subhanallah, maka di alam surga tuh ya Allah, apalagi alam Allah, luar biasa lagi ya. Luar biasa lagi. Nah mungkin tarik lagi ke belakang, ketika waktu itu istilahnya pas mendoakan ya mungkin lewat perantaranya itu, lewat si ibunya itu ya itu membisikkan. Cahaya sebenarnya. Cahaya itu cahaya yang
ya saya doakan kepada Allah, Allah kepada Nur Muhammad, ya kan? Nur Muhammad itu cahaya gilang gemilang gitu. Nur Muhammad, nah di situ dia ciptain cahaya, suara tanpa wujud, sasmita namanya itu. Itu benar, dia bilang seperti itu. Iya, ngomong gitu. Betul sekali itu. Dulu aja Ki Jalak begitu. Udah dibawa ke alam anu dia. Alam anu sampai diimpus berapa impusan tuh Ki Jalak itu. Saya doain, saya iniin kan. Saya doain itu ya terus aja maaf aja pakai doa Kanjeng Nabi Isa. Karena Kanjeng Nabi Isa kan yang diriwayatkan lah ya, bisa membangkitkan. Nah, itu. Bisa membangkitkan. Jadi digabungin dengan Nur Muhammad saya doain. Di sana apa? Can waktu no digulung bos masuk. Gerbag. Oh berarti jadi ini nyambung sinkron sekali dengan yang beliau bicarakan tadi yang berbentuk istilahnya suara tanpa wujud itu jasmita itu berarti benar nyampai ke sana. Andai kata dulu keluarganya pun tidak datang ya. Itu aja. ya balik lagi beliau hanya perantara syariat. Balik lagi ke keyakinan keluarga. Betul, sih. Makanya emang susah untuk ini keyakinan teh. Alam kematian. Jangankan alam kematian, kita aja yang menjalani hidup kita. Yakin. Tapi kadang yakin wajar manusia. Yakin enggak itu yang memang istilah keyakinan itu ya. Kalau tahu kata beliau itu ya ditumbuhkannya dari hati yang paling dalam itu hati kecil, hati nurani ya. Yakin, yakin, hakul yakin. Nah itu dari situ. Tapi ya lumayan lah agak susah gitu. Belajar. Namanya kita belajar lah ya dalam menghadapi masalah apapun. Ketika istilahnya ya kita yakin akan ada jalan. Kurang memang yakin tapi lihat di perjalanannya, aduh lumayan. Kebanyakan pasti orang-orang mengalami lah hal-hal seperti itu. Nah, ya terima kasih Awan ya. Jadi sudah dijelaskan ini kawan semesta sangat menunggu katanya membedah alam-alam itu. Udah tadi sudah dijelaskan poin-poinnya bahwa tadi alam apa aja sudah disebutkan oleh beliau. Nah, ini pesan buat para kawan semesta agar kita bisa sampai ke alam leluhur apalagi ke alam surga. Nikmatnya alam leluhur itu udah sebegitu apalagi alam surga. Nah, mungkin ini buat para kawan semesta agar kita sampai ke sana nih meninggal kita itu. Nah, untuk kawan semesta yang melihat video ini, untuk kita masuk ke dalam alam yang nyaman ya ketika kita ntar suatu saat dipanggil sama Allah daya semua juga, karena di dalam Al-Quran juga kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Iya betul. Tapi kalau dibedalnya kulunya kulu apa kan gitu. Kalau kulunya sendiri ya enggak. Ada lain kulum satu ya. Kayak gitu. Artinya praktekkan sedikit aja di dalam Islam itu praktekkan Bismillah. Dengan Bismillah, praktek Bismillah bukan hanya dibaca. Betul. Bagaimana cara Bismillahnya? Kalau kita punya ide kepada orang, kasih ide. Kalau punya rezeki, kasih rezeki. Mungkin kalau ada cucuk atau duri di jalan, ya kita iniin gitu kan. Kalau anak yang ada pakai missing kita punya, kasih. Itu Bismillah. Sudahi Alhamdulillah. Bagaimana cara beralhamdulillah? Bersyukur pada Allah, memohon pada Allah dengan Tuhan masing-masing. Insya Allah atau Tuhan masing-masing itu akan mendengar bagaimanapun. Mendengar dengan mendengar. Yang penting kita praktekkan Bismillah, sudahi Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Awan ya. Jadi ini sangat berharga sekali daging semua ini isinya. Buat para kawan semesta dimanapun berada. Ya istilahnya tadi lah, Sehuma datara panjang-panjang. Cukup praktekkan Bismillah ya. Jadi jangan hanya dibaca ya. Jangan hanya dibaca itu. Makanya kan si ibu pun ya mungkin kalau kelakuan hidup saya dalam tanda kutip istilahnya terhadap orang seperti apa mungkin saya pun tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Ternyata kan yang istilahnya yang menjadi kendaraan kita, yang menolong kita, membawa kita ke alam leluhur, ke alam surga itu adalah ibadah kita, kebaikan kita selama hidup itu. Jadi yang istilahnya ya punya harta lebih istilahnya jangan dulu yang jauh, yang di sekeliling kita juga dulu ya sanak saudara kita tidak punya harta, kita punya pikiran ya pakai ide-ide. Tidak punya pikiran aku tuh mungkin ada yang punya pikiran banyak. Istilahnya bisa pakai tenaga sesama ya. Makanya kan tagline-nya Raja Semesta itu tetap halus terhadap semesta sebenarnya ke situ ya. Tetap halus. Ya, jadi karena Allah itu maha lembut. Nah, Allah aja maha lembut. Masa kita ciptaannya tidak mengikuti istilah yang menciptakan kita. Ya, makanya tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.